Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fudail bin Iyad adalah salah satu tokoh ulama sufi yang namanya banyak disebut-sebut dalam beberapa kajian kitab-kitab kuning salafi. Beliau adalah sosok ulama yang waro, ahli beribadah, juhud, dan arif. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan bagaimana kisah seorang Fudail bin Iyad yang dikenal sebagai tokoh ulama yang arif dan ahli juhud, yang mana sebelumnya adalah seorang perampok ternama pada zamannya. Dikisahkan bahwa sebelum bertobat, Fudail bin Iyad adalah salah satu perampok yang ternama dan ditakuti oleh banyak orang. Dia dan gerombolan kawannya beroperasi dari satu daerah menuju daerah lain untuk mendapatkan mangsa rampokan. Pada suatu hari ketika Fudail bin Iyad dan gerombolan kawannya sedang beroperasi menunggu mangsa untuk mendapatkan rampokan berdasarkan informasi yang telah didapat. Sembari menunggu, dia tidur-tiduran di atas pahat temannya. Tak lama kemudian, tibalah rombongan kafilah besar yang menjadi incaran Fudail bin Iyad melewati daerah itu. Fudail bin Iyad dan gerombolan kawannya segera bangun dan bersiap-siap untuk memangsa korban rampok selanjutnya. Rupanya keadaan yang sunyi dan mencurigakan membuat rombongan kafilah itu menyadari bahwa mungkin perampok yang ditakuti bernama Fudail bin Iyad sedang mengintip-ngintip di balik bayang untuk menunggu mangsa rampokan. Rombongan kafilah itu pun sejenak terhenti dan beberapa dari mereka berkata, sesungguhnya Fudail bin Iyad dan gerombolan kawannya sedang berada di sini. Apa yang harus kita perbuat? Dalam rombongan kafilah itu ada 3 kelompok yang memberikan pendapat. Kita akan memanah mereka. Jika panah kita mengenai mereka, maka kita bisa melanjutkan perjalanan. Tetapi jika panah kita tidak mengenai mereka, maka sebaiknya kita kembali. Pendapat tersebut pun disepakati oleh seluruh rombongan kafilah. Kemudian majulah kelompok pertama, menarik anak panah dan melepaskannya sambil membaca potongan ayat surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati mereka mengingat Allah? Seketika itulah Fudail bin Iyad menjerit kesakitan dan tersungkur jatuh di atas tanah. Kawan-kawannya kebingungan dan mengira bahwa dia terkena anak panah. Namun anehnya mereka bahkan tidak menemukan anak panah di sekujur tubuhnya. Fudail bin Iyad pun berkata, "Panah Allah telah mengenai tubuhku." Kemudian kelompok kedua maju, menarik anak panah dan melepaskannya sambil membaca surat Ad-Dzariyat ayat 50. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Artinya, maka segeralah kamu kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah orang pemberi peringatan yang nyata dari Allah bagimu. Seketika itulah Fudail bin Iyad menjerit lebih keras lagi daripada jeritan pertama. Kawan-kawannya kebingungan mencari apa yang membuatnya menjerit kesakitan, padahal tidak ada bekas atau anak panah yang tertancap di tubuhnya. Fudail bin Iyad berkata, "Wahai kawan-kawanku, panah Allah telah mengenaiku." Kemudian kelompok ketiga maju, menarik anak panah dan melepaskannya sambil membaca surat Ad-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Artinya, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Seketika itu
Fudail bin Iyad pun menjerit lebih keras lagi daripada jeritan sebelumnya, sedangkan kawan-kawannya lebih bingung atas apa yang telah menimpanya. Fudail bin Iyad pun gagal memangsa korban rampokan yang sudah ada di hadapan mereka. Kemudian rombongan kafilah tersebut pun melanjutkan perjalanan dengan rasa aman. Tak lama setelah kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidayah di hati Fudail bin Iyad sehingga ada perasaan rindu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fudail bin Iyad pun berkata kepada kawan-kawannya, "Kembalilah kamu semua, karena sesungguhnya aku telah menyesal atas apa yang telah aku perbuat." Perasaan takut kepada Allah telah benar-benar merasuk di dalam hatiku. Maka saat ini aku telah meninggalkan atas apa yang telah aku kerjakan, yaitu merampok. Fudail bin Iyad pun akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan perjalanan pergi ke kota Mekah. Namun saat Fudail bin Iyad sampai di daerah yang dekat dengan kota Nahrawan, di sana Raja Harun ar-Rasyid sedang menanti kedatangannya. Raja Harun ar-Rasyid pun datang menemui Fudail bin Iyad seraya berkata, "Wahai Fudail, sesungguhnya aku telah bermimpi. Seseorang memberitahuku dengan suara yang lantang. Dia berkata bahwa Fudail bin Iyad telah merasa takut kepada Allah. Dia memilih untuk melayaninya, maka jemputlah dia." Mendengar perkataan seorang raja besar nan terkenal itu, hati Fudail bin Iyad pun semakin luluh. Dia menangis sambil berkata, "Wahai Tuhanku, dengan kemuliaan dan kebesaranmu, Engkau masih saja mencintai hamba penuh dosa yang lari darimu sejak 40 tahun." Sejak saat itu, Fudail bin Iyad menghabiskan waktunya untuk terus beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjadi waliullah yang namanya dikenang dan disebut-sebut di berbagai tulisan dan kitab ulama-ulama setelahnya. Mutiara-mutiara hikmah yang beliau ucapkan mampu menginspirasi banyak tokoh ulama dan orang-orang muslim untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa bertakwa dan berserah diri kepadanya. Wallahu alam. Sumber Kitab Bawaidul Usfuriyah, penulis Syekh Muhammad bin Abi Bakar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.